Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلبا لرضا الله تعالى وبركاته نبي محمد صلى الله عليه وسلم الى اله وصحبه وذريته وحفظه الكرام النبي المرسلين والى جمله ملائكته والمقربين والجميع التابعين والتابعين والى الاله ولا اله الا ما كان والى جميع المحدثين المفسرين خصوصا سيدنا عقبة وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد النراوي وشيخ القطوبي وشيخ محمد الكاشف وشيخ جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ إمام الشافعي وشيخ الشوكاني وشيخ محمود العلوسي وشيخ نووي البلتاني وشيخ أحمد مصطفى المروزي وشيخ طاهر بن عاشور وشيخ متولي الشعر وشيخ طنطاوي وشيخ وهبة الزهيري وشيخ حمكا وشيخ محمد علي الشوقي وشيخ قريشية وخصوصا لكي بيسري مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شوي له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 223. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwar rahmanur rahim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wa ilahukum utawi pangeran sira iku ilahun pangeran wahidun kang suwiji ngijeni la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa angin Gusti Allah dewi Ar-Rahman kang paring welas Ar-Rahim tur kang akeh asih. Inna fi khalqis samawati temen setuhune iku ing dalem tumitahe pira-pira langit wal ardi lan bumi wahtilafil laili lan beda-bedane wengi wan nahari lan rahino awan wal fulki lan perahu allati kan tajri melaku apa ya si allati fil bahri ing dalam segara bima kelawan barang yang fa'u kang manfaat ya si ma'an nasa ing menungso wa malan barang anzala kang nurunaken sapa Allah minas samai saking langit mimma in bayani banyu fa ahya mongko nguripaken sapa Allah bi kelawan ma'al ardo ing bumi ba'da mautiha ing dalam sakwise matine ardi wa basalan gelap sapa si Allah fiha ing dalam bumi mingkul lidabatin ing sakabehane rumanggam wa tasrifi lan niupi wa tasrifir riyah lan niupi piro-piro angin wa sahabi lan mendung al musakhkhari kang den kerah bainas samai dalam antara langit wal ardi lan bumi li ayatin yakti dadi pira-pira tondo li kaumin tumarape kaum yakiluna kang padha angen-angen sapa si kaum itu syara itu 103 104 pangeran kita menungso kabeh iki pangeran kang maha tunggal ora ana pangeran kang hak kejaba panjenengane kang maha welas tur maha asih yaiku Gusti Allah Ta'ala. Bukti-buktine yaiku kedadiane langit lan bumi kang mesti ana kang ndadekake lan perbedaane wengi lan rahina kadang-kadang dawa bengine kadang-kadang dawa rahinane
Perbedaan kang mengkono iku bisa cetha ana ing negara utawa tanah kang adoh saking khatul istiwa. Di bahasa Indonesia kan menjadi khatul istiwa, khatul istiwa. Lan onone kapal-kapal lan perahu-perahu kang bisa mlaku ana ing banyu kanthi ora kandas ana ing dasare bumi. Kang perahu-perahu mau nggawa apa kang manfaati menungso. Lan uga banyu kang tumurun saking langit kanggo nyuburaken bumi. Lan uga angin-angin mendung kang kabeh mau nuduhaken anane lan wujude zat kang nitaken lan kang ngurus. Mau kabeh yen kita gelem mikir wis mesti kita muli bisa yakin ora ana maneh kang bisa nitaken lan kang kuwasa ngurus kejaba mung Allah Taala dhewe kang maha tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat niki, dua ayat ingkang kula waos niki, insyaallah boten saged kita selesaikan dalam satu pertemuan. Setidaknya ada dua pertemuan, tapi karena Rebu Benjing Prentun, Rebu Benjing Prentun karena ada pemilu, jadi insyaallah dilanjutkan 2 minggu lagi keterangan selanjutnya. Karena memang keterangan ini sangat panjang. Lah, asbabun nuzul ayat niki itu ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki, yang mana 2 di antara 3 niku mang itu ada keterkaitan antara ayat 1 dan ayat 1 Kalau kita bicara, kalau kita ngocok tentang kitab tentang masalah asbabun nuzul, sebenarnya asbabun nuzul ini ditaruh nang ayat 1 Tapi 2 di antara 3 riwayat tentang asbabun nuzul ini mengaitkan antara ayat 1 karo 1 sehingga asbabun nuzul sing loro niku kula critakno tanggone ayat 1 niki. Mboten kula critakno ayat 1 kabeh. Mungkin membahas tentang ayat 1 kita membahas tentang, insyaallah kita akan membahas tentang asbabun nuzul sing riwayat yang ketiga. Jadi karena ada 3 riwayat, 2 di antara riwayatnya itu berkaitan antara ayat 1 karo 1 kula critakno nang nggone iki. 2-nya, salah satu 2 di antara 3 niku. Dan kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, kitab karangan Syekh Jalaluddin Asyuti yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an. Niku diceritakno akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Sa'id bin Mansur meriwayatkan nangone kitab Sunani, wa Al-Faryabi fi tafsirihi, dan Imam Al-Faryabi meriwayatkan tentang tafsirnya, wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Imam Al-Baihaqi juga menceritakan ini nangone kitab sing berjudul Syu'bil Iman. Semuanya itu bersumber saking seseorang yang bernama Abid Duha. Kau lamma nazarat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ketika ayat 1 niki turun, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ta'ajjaba al-musyrikuna. Wong-wong musyrik itu gawok. Wong-wong musyrik itu heran. Qalu orang-orang musyrik itu berkata, ilahul wahid. Pangeran itu siji. Orang-orang musyrik itu berkata seperti itu. Ilahul wahid. Lho pangeran itu. In kana shadiqan falyatina bi ayat. Lek pancen sing mbok katakan itu benar. Pancen pangeran itu siji. Tunjukkan kepada kami pertandanya, buktinya. Tunjukno nang gone awak dhewe buktine dilek pangeran iki pancen siji. Fa anzalallahu inna fi khalqis samawati wal ardi ila qaulihi liqaumi yaqilun. Lan turunlah ayat 164 tentang bukti kalau memang Tuhan itu esa.
ilahun wahid. Nah, riwayat ini juga dikuatkan oleh riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan diriwayatkan juga oleh Abu Syekh di dalam kitabnya yang bernama Al-Izmah, dan itu bersumber dari Al-Qol nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi tengok di Madinah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Faqala kufar Quraisy di Mekah. Terus orang-orang Quraisy yang nanggone Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang nanggone Mekah niku ngomong, kaifa yasa'un nasu ilahun wahid? Bagaimana bisa Tuhan yang satu itu mencukupi manusia yang banyak? Ya apa iso pangeran nek siji tapi kok iso nyukupi wong sing akeh menungso nang bumi iki. Fa anzalallahu inna fi khalqis samawati wal ardi ila qaulihi liqaumin yaqilun. Maka Allah kemudian menurunkan ayat 164 sebagai bukti kalau memang Allah itu mampu mencukupi semua manusia yang ada di bumi. Jadi ada keterkaitan antara asbabun nuzulnya ayat 164 ini dengan ayat 130, yang mana orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik niku heran. Pangeran niku kok siji? Bener pangeran, bener tak pangeran kuwi siji? Apa iso pangeran sing siji iku iso nyukupi semua kebutuhan manusia yang ada di muka bumi? Lah, sakmantune kalau terangkan tentang asbabun nuzul ayat niki. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Lamma hadrat ta'ala min kitmanil haqqi bayyana anna awwala ma yajibu izharuhu wa la yajuzu kitmanuhu amru tauhid. Di ayat sebelumnya Allah niku membahas tentang ancaman orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ini sampun kita bahas. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, menyembunyikan kebenaran-kebenaran Nabi Muhammad itu diancam oleh Allah. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang izharu, perteloni, kejelasannya kalau memang Allah itu satu. Waliyajuzu kitmanuhu amrut tauhid, dan tidak boleh seseorang itu menyembunyikan tentang tauhid. Lah, wa wasalat zalika bi dzikril burhani. Lalu setelah menjelaskan kalau memang Allah itu esa, lalu Allah memberikan bukti kebenarannya, nggih. Tenggone ayat 124 mangke. Mungkin boten mangke, tapi 2 minggu lagi. Lek gelem angen-angen, nggih, lek gelem angen-angen temriki dikatakan wa huwa al-fikru fi ajabi bisul'i. Kalau seseorang itu mau memikirkan, gelem angen-angen tentang kejadiannya alam semesta ini, nggih, maka dia akan tahu liyulima annahu la budalahu min fa'ilin la yusbihu syai'un. Maka dia akan tahu kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini tidak akan bisa diserupai dengan siapapun dan tidak bisa diserupai dengan apapun. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ibnu Abbas niku dawuh, qala Ibnu Abbas, qala kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy niku berkata, ya Muhammad, unsub lana rabbaka. Wahai Muhammad, sifatkanlah Tuhanmu itu bagaimana? Pangeran niku yo sifatkan kepada kami, ceritakan nang ngene awak dhewe bagaimana Tuhan kamu. Napa jawab Rasul? Maka anzalallahu ta'ala surat Al-Ikhlas wa hadhihi al-ayah. Lalu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas dan surat ini. Bahkan lil musyrikina salasun mi'atin wa sittuna sonaman.
Sementara orang-orang kafir Quraisy itu mempunyai berhala sebanyak 360 berhala di sekitar Ka'bah. Fabayyanallahu annahu wahidun. Kemudian tenggone surat Al-Ikhlas dan tenggone surat Al-Baqarah ayat 103 niki Allah menjelaskan kalau Allah itu esa. Jadi di dalam konsep Islam ya jaya masuk ayat. Di dalam konsep Islam ya, hal yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak, kepada seseorang yang baru belajar Islam itu adalah konsep tauhid. Kalau ini mana? Ya. Di dalam Islam itu hal yang pertama diajarkan kepada seseorang yang mau mengenal Islam, kepada seseorang yang anak kecil atau anak cilik atau seseorang yang baru masuk Islam. Konsep pertama yang diajarkan oleh agama Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, itu konsep yang diajarkan kepada orang-orang musyrik saat itu, bahwasanya Allah itu esa. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Makanya dia dalam tradisi kita, dia agak-agak cilik, durung belajar kitab apa-apa. Tentu wis belajar turutan, biyen turutan. Durung belajar kitab apa-apa, niku sing diwuruh pertama kali niku Aqidatul Awam. Sing diwuruh pertama kali kitab tradisi kita dulu, sing pertama kali itu Aqidatul Awam. Mengenal Allah, menghafal sifat-sifat Allah, sifat wajib Gusti Allah ana 20. Diapalno terus digawe pujian nang gone langgar-langgar. Dia sering kita dengar hal itu, tapi harus kita akui saiki wis jarang krungu kaya ngono. Arek cilik maca pujian kayak ngono gak tau krungu insyaallah. Gak tau krungu. Ya arek cilik mungkin wis gak dijak nang ngene kene to gak dikon nang musala, gak dikon nang langgar, gak dikon nang masjid, tapi dulu ketika kula kali panjenengan cilik niku sering kita dengarkan anak-anak kecil niku nang ngone langgar ketika mari azan maca pujian itu sing digawe pujian Allah wujud kita kok sakit. Itu dulu sering kita dengar, tapi saat ini sangat jarang kita dengar seperti itu. Memang konsep yang diajarkan pertama kali di dalam konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Allah itu apa? Wujud, ono. Kita bakal terus sih. Kita tidak membahas itu di sini terlalu lebar, sebab pembahasannya bukan hal itu. Nah, sementara konsep ketuhanan di dalam orang-orang musyrik ini beda. Lek nanggone Islam, Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sifat-sifatnya wajib Allah ono 20 kaya muni kuman. Tapi di dalam konsep orang-orang musyrik, karena kebutuhan mereka banyak, maka mereka memerlukan Tuhan yang banyak. Makanya sampai ono 300 berhala di sekitar Ka'bah itu karena kebutuhan mereka banyak. Sehingga ketika Islam datang mengajarkan tauhid, wong-wong musyrik itu heran. Heran itu siji kan? Apa iso nyukupi kebutuhan yang menungso kalau Tuhan itu cuma esa, ilahul wahid. Mereka heran, ta'ajjaba al-musyrikun. Orang-orang musyrik itu heran, bagaimana bisa Tuhan yang esa mencukupi manusia yang banyak. Jadi orang-orang musyrik saat itu mempunyai pemikiran dalam konsep mereka karena kebutuhan manusia itu banyak sehingga mereka memerlukan Tuhan yang banyak. Dan itu juga terjadi di dalam konsep ketuhanan agama saat ini di luar Islam. Mboten napa-napa dibahas, nggih. Sebab ini sing ngrungokno ya wong Islam kabeh. Ini pengajian khusus orang Islam. Jadi dirungokno oleh agama yang lain ya jangan salahkan kami, jangan salahkan kita.
Di dalam konsep agama Nasrani, di dalam konsep agama Kristen saat ini, mereka mempunyai konsep ketuhanan Tritunggal. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bulat teman. Ono Tuhan Bapa, ono Tuhan Anak, ono Roh Kudus. Itu terjadi dalam konsep agama di luar Islam saat ini. Kristen itu mengarang ono telu, tapi mereka menyebutnya Tritunggal. Tak gelem diarani telu, tapi wujudnya ono telu, ono Tuhan Bapa, ono Roh Kudus, ono Yesus sebagai Tuhan Anak. Kalau kita membahas agama Hindu, mereka mengenal konsep dengan namanya Trimurti. Trimurti itu dewa yang utama ono telu, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai perusak. Lek sing nyiptakno gawe malah dirusak ambek sing liyane apa gak tukaran kok dewae mari ngono. Bukan menghina Tuhan yang lain ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Pangeran Tuhan siji. Bukan berarti menghina konsep ketuhanan agama lain, tapi di dalam konsep ketuhanan Islam, la ilahukum ilahu wahid, beda dengan konsep ketuhanan agama-agama lain. Kristen Tritunggal, Hindu Trimurti, Konghucu malah bagaimana dewa? Dewa Konghucu malah lebih banyak lagi. Nah, kembali ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid. Itu Allah memberikan penekanan lafaz ilah itu diulang sebanyak 2 kali. Padahal seandainya kalau dikatakan wa ilahukum wahid, ini sebenarnya sudah cukup. Secara lafaz itu wis kalam. Bicara ilmu nahwu, secara lafaz wa ilahukum wahid, ini pun kalam, sudah bisa dipaham. Tapi Allah memberikan penekanan mengulang lafaz ilahum sebanyak 2 kali untuk menunjukkan penekanan bahwasanya ilah Tuhan itu esa. Wa ilahukum, dan Tuhan kamu semua ilahun wahid. Ilahun wahid iku ilahun pangeran wahidun kang esa kang tunggal. Diberi penekanan oleh Allah. Lanjutannya ayat la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tafsir Asy-Syaukani, singaran Imam Asy-Syaukani cuma lebih populer dengan sebutan tafsir Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir karangan Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan mensyarah tentang ayat niki, ayat 1 itu diceritakan wa akhraja Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, dan juga Imam Ahmad wa Darimi dan Imam Darimi, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, bahkan wasahahu Imam At-Tirmizi niku mensahihkan hadis niki. Wa Ibnu Majah juga meriwayatkan mengenai kitab sunannya. Jadi Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Darimi, Imam At-Tirmizi bahkan mensahihkannya Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Asma binti Yazid bin As-Sakan, meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin As-Sakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Ismul a'zam, nama Allah yang agung itu ada di 2 ayat. Napa mawon? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat 1 niki ambek wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran ayat 1-2. Di dalam konsep ilmu hikmah itu ono istilah ismul a'zam. Seseorang yang berdoa dengan menggunakan ismul a'zam maka akan cepat mendapatkan ijabah saking Allah. Menurut riwayat niki ismul a'zam iku ya ana namane 2 ayat iki.
siji wa ilahum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ya rahman ya rahim. Awa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya hayyu ya qayyum. Tenggone tafsir Fathul Qadir itu juga masih diceritakan wa akhraja ad-Dailami an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaul. Diriwayatkan saking Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas, Kanjeng Nabi niku nate dawuh laisa syai'un asyadda ala maradatil jinni min haula'il ayati allati fi suratil baqarati wa ilahukum ilahu wahid wal ayataini. Tidak ada yang lebih dapat mengusir jin daripada ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah dan dua ayat niki wa ilahukum ilahu wahid al-ayataini dan ayat setelahnya. Kaon dari Kanjeng Nabi nanti dawuh laisa syai'un asyadda ala maradatil jinni. Kaono ayat sing bisa luwih ngusir jin tinimbang min haulail ayati tinimbang ayat iki yang ada di surah Al-Baqarah. Meneh lek ketemu ayat 255 niku malah diterangno tentang ayat kursi wis sembuh kirang kaul kas 255 diterangno tentang ayat kursi bagaimana fadilah ayat kursi. Dan ternyata tidak hanya ayat kursi, tengok surah Al-Baqarah ayat 1 karo ayat 1 ini adalah salah satu di antara surah Al-Baqarah, ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Kalau dua ayat ini bisa dibaca untuk meruqyah seseorang, lek wong niku ana jine diwacana rong ayat niki. Lek sing maca niku ahli ruqyah lho ya, sing maca niku ahli ruqyah. Wong iku jine iso metu iso mlebu. Ya diwaca oleh orang sing bengok-bengok ya berarti not sini. Dua ayat ini termasuk ayat ruqyah. Jadi dua ayat ini termasuk ayat ruqyah. Sering dibaca oleh orang-orang praktisi ruqyah. Jadi tidak hanya ayat kursi, yo wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Terus inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Jadi kepingin bisa meruqyah ya saliyane apal ayat kursi ya kudu apal ayat 1 swidak 3 ayat 1 swidak 4 nih. Lah kula nggih maos kula enggak ada tafsir sing jenenge tafsir Abdul Mansur. Tafsir Abdul Mansur niki tafsir sing karangane Syekh Jalaluddin Asyuti dewi. Jadi biar nanti kalau ceritanya tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua jalal. Siji jenenge Jalaluddin Al-Mahalli yang menjadi seorang gurunya. Terus karo murid sing jenenge Syekh Jalaluddin Asyuti. Anehnya mbuh yo apa ceritane biyen Syekh Jalaluddin Al-Mahalli iku ngarang kitab nulis tafsir niku dimulai teko surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Nulis surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Barang wis teko An-Nas nulis surah Al-Fatihah, mari nulis Al-Fatihah terus seto. Terus ono sing ngomong wis diwasiati, ono sing ngomong diibeni, singkat cerita akhirnya diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Jalaluddin Asyuti, akhirnya diterusno teko surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Jika jenengan sing gada Jalalain nang omah niku ketika jenengan buka pertama niku surah Al-Baqarah dudu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu murid. Sebab sing ngarang Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ngarang ini kat Al-Kahfi sampai An-Nas dilanjut Al-Fatihah sedo. Terus muridnya Syekh Jalaluddin Asyuti mengarang Al-Baqarah sampai Al-Isra sehingga jadilah namanya tafsir yang bernama Tafsir Jalalain. Dan itu sering dikaji di dunia pesantren. Tapi di samping itu Syekh Jalaluddin Asyuti niku enggak ada tafsir sing dikarang sendiri. Tidak dikarang berdua kali guru ini. Jadi tafsir sing dikarang karo Syekh Jalaluddin Asyuti dewi niku jenenge tafsirnya Abdul Mansur. Mungkin di antara kalau kalimat jenengan niku ono sing bertanya. Kenapa sih ayat ini kok sering digandeng karo ayat kursi? Jangan nek ditemi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Maru ambek ayat kursi kan seperti itu. Kenapa sih kok
ayat niki ayat 103 niki kok digandeng nang nggone ambek ayat 255 ayat kursi 255 padahal selisihnya sangat jauh. Kulo nemu keterangan tentang tafsir Abdul Mansur. Nggih. Keterangan ini kayak ngene. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibrahim bin Wasimah qaul al ayatul lati yadfa'u bihinna minal lamam. Ada ayat yang mana ayat niku mang ketika seseorang membaca ayat niku mang Allah menolak menjauhkan orang yang membaca ayat-ayat niki mang minal lamam dari gangguan berbagai gangguan. Minal lamam ini kalau tinggal kamu sih gangguan kejiwaan. Man lazimahunna fi kulli yawmin dzaba anhum ma yajid. Sapa wong sing gelem maca ayat-ayat niki setiap harinya maka akan hilang gangguan-gangguan itu. Napa mawon? Wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah ayat 193. Wa ayatul kursi ayat kursi Al-Baqarah 255. Maka disering digandeng. Tapi ternyata gak ikut tok. Ono tambahane maneh. Wa khatimatul Baqarah penutup surah Al-Baqarah ayat 285 286 ya apal kabeh amanah rasul ila akhirih biasa dibaca nongoni buyarane tahlil kayak itu tok ternyata. Jadi di samping maca wa ilahu ilahu wahid terus ayat kursi terus amanah rasul ila akhirih ya ana tambahane maneh surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Mriki dikatakan wa anna rabbakum wahu ilal muhsinin. Lepadosi ayat surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Wa akhirul hasyr dan akhir surah Al-Hasyr. Wa wahullazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Hiji Al-Baqarah ayat 103 Al-Baqarah 255 Al-Baqarah 285 sampai 286 Al-A'raf ayat 54 sampai 56 Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Keterangan ini jagat sampai temukan di kitab Ad-Durrul Mansur, kitab tafsir karangan Syekh Jalaluddin Asyuti. Sapa wong sing gelem nglangkung maca iku maka dia akan dijauhkan dari penyakit gangguan-gangguan sing bersifat kejiwaan. Balagona annahunna maktubatun fi zawayal arsy. Telah sampai kepada kita bahwasanya ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau tiang-tiang arsy niku ana tulisannya ayat-ayat niki man. Jadi 5 nopo gak 5 sih tapi nggih 5 lah gampangane. Al-Baqarah 193 ayat Al-Baqarah 105 Al-Baqarah 185 86 gising 5 Al-A'raf 54 56 Al-Hasyr 22 sampai 24 itu diriwayatkan tiang-tiang arsy itu tulisannya 5 niki man. Bahkan yaqul terus nggih Ibnu Asakir Ibrahim bin Wasimah niku juga berpesan uktubuhunna lisbianikum minal faza'i wal lamami. Tulislah ayat-ayat itu di ayat sing kula sebut niku man untuk anak-anakmu. Tulislah ayat-ayat itu untuk anak-anakmu dari rasa takut dan gangguan kejiwaan. Gak usah dikalungno gak apa-apa, wis pokoke nulis ayat niki, aku nulis ayat niki dari anakku. Ngoten mawon. Baik anaknya berdiam atau anaknya punya gangguan apa, wis kalau tulis anak ini ayat ini tak kayak anakku itu sudah cukup. Gak usah dikalungno. Wis penting nulis di daerah tujuannya digawe anaknya supaya dijogo dari gangguan sing sifate wedian utawa gangguan yang bersifat jiwa. Kita membahas masalah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illahu. Di lafaz la ilaha illahu niki ono kalimat nafi, ono kalimat isbat.
Apa itu kalimat nafi? Kalimat nafi itu adalah peniadaan. Kalimat nafi wono lafat nanggone lafat la ilaha. Itu kalimat nafi. Lalu diisbatkan kalimat isbat illahu. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan awwaluha kufrun. Kok ana wong muni la ilaha, awwaluha la ilaha itu adalah kalimat kekufuran. Tapi lek digandengno illahu wa akhiruha imanun. Ketika digandengkan karo illahu maka itu adalah kalimat iman. Jadi awalnya adalah kalimat kekufuran, akhirnya adalah kalimat iman. Wa maknahu la ma'budu illallah. Yang dimaksud la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ay la ma'budu illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa hukiya an Syibli rahimahullahu an kana yaqulu Allah. Diceritakan tafsir Al-Qurtubi ono wong jenenge Asyibli. Mungkin kalau terang siapa Asyibli insyaallah. Asyibli niki dhek ngomong niku Allah tok. Allah. Wala yaqulu la ilaha. Dhek gak gelem muni la ilaha illallah gak gelem. Sing muni Allah tok. Allah. Muni la ilaha illallah mboten kuat. Fasuila an dzalika, terus ditakoni karo wong. Asyibli, mengapa kok engkau hanya mengucapkan Allah tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah? Napa jawab Asyibli? Faqala mongko jawab sapa si Asyibli, akhsha an akhadha fi kalimatil juhudi wala asila ila kalimatil iqrar. Terus si Imam Asyibli, aku khawatir ketika aku mengucapkan kalimat juhud, kalimat nafi la ilaha, terus kok aku mati belum sempat menyambungkan, belum sempat aku menyambungkan dengan kalimat iqrar, kalimat isbat illallah, terus aku mati, berarti aku mati dalam keadaan kufur. Terus Imam Asyibli seperti itu. Makanya mungkin dengan tahu krungu kiai ngomong, memberikan fatwa kepada jamaahnya, ya ono wong nazar tuntunan Allah tok ae. Mungkin ono sing tahu krungu, mungkin ono sing enggak. Tapi saya pernah mendengar seorang kiai ya yang memberikan fatwa kepada jamaahnya, ya ono wong nazar ojo tuntun la ilaha illallah, tuntunan Allah tok. Sebab apa? Kok khawatir pas muni la ilaha, kalau dijabut nyawa kalau mati berarti mati dalam keadaan kufur. Ya ono kiai sing ngomong kok salah. Sebab dia kiai sing memberikan fatwa kepada jamaahnya di rumah niku berpendapat kayak pendapat Imam Asyibli. Tapi mungkin kalau terang mau kamu maksudnya. Jadi saya memberikan keterangan itu sebisa mungkin. Keterangan yang saya sampaikan itu ya luas. Maka kalau sebisa mungkin menerangkan dari berbagai aspek pandangan ulama. Gak sekedar iki salah. Ustaz Yazid mau belo. Saking gak luas ya. Ya luas. Ustaz Yazid almarhum sapa sing belo dari kalangan kita. Lo belo. Jadi kalau ada kiai kok memberikan fatwa kepada jamaahnya ojo ono wong nazar ojo tuntun la ilaha illallah tapi tuntunan Allah tok, mergo apa engko kuwatiri ketika muni la ilaha terus mati kok mati dalam keadaan kufur. Kalau ada kiai yang mengucapkan seperti itu, dia mengambil keterangan dari keterangan Imam Asyibli. Tapi padahal kamu sing dimaksud terus Imam Al-Qurtubi. Sing dimaksud orang ngono. Wa hadza min ulumihim at-taqiqah.
Terus Imam Al-Qurtubi Asyibli itu ilmu ini terlalu lembut, terlalu jero. Iku ilmu ini terlalu lembut, terlalu jero. Allah tilai setelah hakikatun. Kamu hakikati. Terus Imam Al-Qurtubi. Fa inna Allah jalla ismuhu dzakara hadza al-ma'na fi kitabih nafiyan wa isbatan. Wa karrarahu. Yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illahu, itu Allah sendiri. Dan itu diulangi dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan tinggali la ilaha illahu. Nah, dari ayat Al-Quran itu banyak sekali diulang-ulang oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang membuat kalimat nafi, yang membuat kalimat isbat. Itu Allah sendiri. Allah juga mengulang berkali-kali seperti itu. Kalimat la ilaha illahu diulang berkali-kali di Al-Quran. Wa wa'ada bisawabi al-jazili liqaili ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharajahu al-Muwatta wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Ini diriwayatkan oleh imam-imam hadis. Banyak imam-imam hadis tenggone kitab Muwatta sing dikarang Imam Malik. Tenggone Sahih Bukhari ya ono, nang Sahih Muslim ya ono, nang kitab-kitab hadis sing liya ya ono. Napa hadis yang sejenis dengan itu, yang sejenis dengan ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Allah itu janji. Janjinya disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Ono hadis, nanggone kitab hadis, ono sing hadis sejenis dengan ini. Masih gak sesuai letter, gak sesuai dengan tekstualnya, tapi maknanya itu sama. Seorang sing akhirnya hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masih surga. Nah, maksud tenggone hadis niku atau yang serupa dengan hadis niki, wal maksudu al-qalbu la al-lisan. Sing dimaksud niku atine dudu lisane. Sapa wonge di akhir hidupnya muni la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sing dimaksud niku atine dudu lisane. Falau qala la ilaha, kalau ada seseorang mengucapkan la ilaha wah mata, kemudian dia mati. Kono wong cik muni la ilaha, merono malaikat Israil tekan nyabut nyawani, terus mati. Wa mu'taqaduhu wa dhamiruhu al-wahdaniyatu wa ma yajibu lahu min sifati lakana min ahli jannah. Bittifaqi ahli sunnah. Tapi nanggone atine masih menyimpan tauhid, cek nyimpen lek Allah iku esa. Masih menyimpan sifat-sifat Allah, meyakini sifat-sifat Allah semuanya itu, lakana ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Bittifaqi ahli sunnah, ini sesuai dengan lakana min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Lakana min ahli jannah, bittifaqi ahli sunnah, ini sesuai dengan semua sepakat, ulama ahli sunnah sepakat lah. Tempatnya itu di hati, bukan di lisan. Jadi lek ono wong nazar, ya itu la ilaha illallah gak usah wedi. Engko ketika tengah-tengah nazar, cek muni la ilaha, terus kok mati, kok marno diarani mati dalam keadaan kufur? Tidak. Sebab iman itu nanggone ati kan nanggone lisan. Jadi saumpama kok ono wong muni la ilaha marno mati, tapi di dalam hatinya masih menyimpan la ilaha illallah, nang ati dicik nyimpen keyakinan kalau tidak ada Tuhan selain Allah, walaupun dia mengucapkan la ilaha, lisannya mengucapkan la ilaha, tapi nanggone ati ini masih ada la ilaha illallah, lakana min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Cuman kalau wong nazar samarane jenengan tuntun la ilaha illallah, kok
dhewe wis iso ngucap la ilaha illallah, wis aja dijak ngomong maneh, wis aja dituntun maneh. Jadi misalnya orang nazar, jenengan tuntun la ilaha illallah terus sing wong nazar iki iso muni la ilaha illallah, wis aja tuntun maneh, aja nyebut maneh niku wis sampeyan jatuh mawon. Wis gak usah ditekan ngene bisa kok. Cek wis mari muni la ilaha illallah iki nanti tutupi bantal juga bisa. Kesuwen. Tapi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, wis ojo dituntun maneh. Ojo terus nyebut ojo. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, jenengan kalian teni wis. Sebab dia di dalam akhir, kecuali dia mengucapkan yang lain maneh. Misalnya, ini misalnya tuntun maneh la ilaha illallah. Ini pendapat yai sing man muni Allah tadi ku kan dibantah. Enggak kamu maksudnya nang ati ngene ku ati tutup lisan. Mungkin orang sing penasaran, sapa sing Asyibli kok sampai dikatakan ilmu niku kedukuran, kejeruan ilmu niku. Kok sampai gak gelem la ilaha illallah ngucapin namung Allah. Dia khawatir lek muni la ilaha marno mati dalam keadaan menetapi kejurutan, kekufuran. Siapa sih Imam Asyibli ini? Imam Asyibli ini adalah seorang ahli tasawuf. Imam Asyibli ini diceritakan tenggone kitab Nasrul Ibad. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani tenggone halaman itu. Beliau Imam Asyibli ini sebenarnya lebih populer dengan nama Abu Bakar Asyibli. Seorang ahli tasawuf, dia adalah murid Syekh Junaid Al-Baghdadi, tokoh tasawuf yang sangat terkenal. Syekh Junaid Al-Baghdadi mempunyai murid bernama Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli ini lahir tahun 247 Hijriah. Lahir nang kota Baghdad, nang desa jenenge Asyibli. Asyibli itu nama sebuah desa. Kota jenenge Samarra. Kita senten kota Samarra. Hanya biar itu ulama-ulama biar itu terkenal dengan nama desanya. Syekh Abu Bakar Asyibli ini ya, seorang ahli tokoh tasawuf, murid Syekh Junaid Al-Baghdadi, lahir di kota Baghdad, juga dimakamkan di kota Baghdad. Ini diceritakan terkait Nasrul Ibad. Hikayah, ada sebuah cerita. Qadima Asyibli ala Ibni Mujahid. Abu Bakar Asyibli ini Qadima itu sopan. Qadima itu Qadama, lek Qadama itu disiki. Qadima itu sopan. Abu Bakar Asyibli ini sopan marang Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini juga seorang ulama yang lahir juga di kota Baghdad, tapi mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan Asyibli. Asyibli lahir 247 Hijriah, sementara Imam Ibnu Mujahid lahir 245 Hijriah. Lebih tua Imam Ibnu Mujahid 2 tahun. Abu Bakar Asyibli disiplin ilmunya, ya, beliau ini ahli tasawuf. Imam Ibnu Mujahid ini disiplinnya adalah qiraatul Quran. Akan diriwayatkan qiraatul sab'ah niku nggih yang mendefinisikan niku nggih Imam Ibnu Mujahid niki. Jadi ahli qiraatul Quran. Lah Abu Bakar Asyibli niki sowan marang Ibnu Mujahid. Ketika Abu Bakar Asyibli sowan nang Ibnu Mujahid, fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu langsung merangkul Abu Bakar Asyibli. Ketika sowan langsung dirangkul karo Abu Bakar Asyibli, wa qabbala baina ainaihi. Kemudian Abu Bakar Asyibli itu dicium antara dua matanya, dahi niki.
dari antara dua matanya dicium oleh Imam Ibnu Mujahid. Fasuila andalika, kemudian ditanggleti. Napa Imam Ibnu Mujahid ditanggleti ambek Abu Bakar Asy'ari. Napa kok jenengan kok ngeten iki? Kula tak kok jenengan langsung ngambung dahi kula, batuk kula, jam ngambung antara dua mata kula. Fakultu fakola mongko ngucap sapa Imam Ibnu Mujahid, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Saya melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi saya. Wa qad aqbala Asyibli. Di dalam mimpiku Imam Asyibli itu madhep datang marang Rasulullah. Faqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabbala baina ainaihi. Ketika di dalam mimpinya Imam Ibnu Mujahid, Abu Bakar Asy'ari itu sowan marang Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi itu ngantos jumeneng lan ngantos ngadeg untuk nopo menyambut kedatangan Abu Bakar Asy'ari. Lalu Kanjeng Nabi itu juga mencium di antara kedua matanya Abu Bakar Asy'ari. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza bi syibli. Terus Imam Ibnu Mujahid niku ngantos tanggap marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini kepada Abu Bakar Asy'ari? Napa jawab Kanjeng Nabi? Naam, iya. Innahu lam yusolli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Terus Kanjeng Nabi di dalam mimpinya Ibnu Mujahid, Kanjeng Nabi itu jawab, iya, Abu Bakar Asy'ari ini tidak pernah meninggalkan bacaan setelah dia sholat fardu. Niku mengucapkan gawe wiritan dua ayat terakhir surah At-Taubah, lalu ditambahi dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Dua terakhir surah At-Taubah, yaitu surah At-Taubah ayat 120 sampai ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca setiap kali setelah selesai sholat, saat mantune maca wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, terus maos sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Amalan niku sampun kula waos cukup banget. Mungkin insyaallah diijazah bareng-bareng. Terus masih lanjutan cerita, fasa'altu Asy'ibli amma yaqulu. Terus takon sapa ingsun Ibnu Mujahid marang Asy'ibli. Bener ta awakmu lek mari sholat 5 waktu terus selalu mengucapkan itu, padahal kan boten ngerti. Bener tak? Faj'altu Asy'ibli amma yaqulahu ba'da sholati fadzakara mislah. Kemudian Imam Asy'ibli mengatakan hal itu. Iya, benar. Jadi lewat ayat niki, kita bisa lewat cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya satu, kita cinta Nabi Muhammad dengan membuktikan itu setelah melakukan sholat mengucapkan sallallahu alaika ya Muhammad. Satu. Loro, ini menunjukkan tentang fadilah akhir surah At-Taubah 129. Terus yang ketiga, ini membuktikan amalan yang kecil, tapi kalau kita bisa istiqomah dengan amalan yang kecil itu, kita bisa mendapatkan sebuah karomah yang besar.
Syekh Abu Bakar Asyibli maca niku kan ringan, maca niku ringan, gak sampai 30 detik, gak sampai saat itu. Tapi dia mendapatkan karomah ya, diambung karo Kanjeng Nabi di dalam mimpi orang lain, di dalam mimpi orang lain. Kalau kalian panjenengan level ngamal meniki, mugi-mugi iso ngipi ketemu Kanjeng Nabi, iso sowan nang Kanjeng Nabi. Setidaknya, kalaupun tidak bisa itu semua, setidaknya ya, bisa masuk nang mimpinya orang lain terus diambung karo Kanjeng Nabi. Nah, kula lek sak marine salat niku maca ngene iki man surah At-Taubah 2 ayat terakhir 121 terus sallallahu alaihi ya Muhammad. Sak marine maca sallallahu alaihi ya Muhammad. Kula maca sholawat terserah. Maca ujian ya kena, maca nariyah ya kena, maca bahriyah ya kena. Sholawat terserah. Kecuali ketika sholat asar karo sholat subuh. Jadi ketika mari sholat asar, mari sholat subuh, di maca laqad ja'akum marang sallallahu alaihi ya Muhammad. Tapi sing kula waos mari sholat asar ke sholat subuh iku ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Itu apa? Di salah satu isi di dalam Cimtuturah. Coba enten keterangan tenggoni kitab Syarah Cimtuturah. Judulnya unik. Judulnya kitabnya Al-Mubtada wal Khobar. Mubtada dan khobar. Niku lek wong gak ngerti, niku dikira kitab nahwu. Kitab jenenge Mubtada wal Khobar. Tapi ono lanjutane fi syarhi Cimtuturah. Nyarai kitab Cimtuturah. Sing ngaran niku, sing ngaran syarah kitab Mubtada wal Khobar niku. Niku putune sing ngaran Cimtuturah. Di sing ngaran Cimtuturah niku enggak ada putu Habib Anis di makam nang Solo, di makam di Solo. Niku ngaran kitab Mubtada wal Khobar. Teng mriku dikatakan ketika ya Rabbi sholli ala Muhammad wa taminu khairul lamullah ba'da subhi wal asri diwaca nang subuh karo mari asar. Ping pira? Asr 10 biniyatin shadiqatin, dengan niat sing bener. Sopane wong sing maca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu lak ping 10 sakmarene asar karo subuh dengan niat yang benar, fatahallahu alaihi kullahu lakin, maka Allah akan membuka setiap masalah-masalahnya yang tertutup. Kayak sing judulnya rupa kedian dudoy kira-kira tertutup dudoy kira-kira tapi rapi gak iso ae. Urusan judulnya ketutup ae. Rumah. Mugi-mugi maca niki mari subuh mari asar dibuka masalah. Enten sing ngomong kula njaluk ijazah anak kula mek situ tok wis ngomong. Njaluk ijazah. Gak usah rapi maneh. Maca iki ae. Lek niate temen nggih niku manfaat Allah alaihi kullahu lak. Anak kula siji wis gak ono anak nang omah wis mondok pisan. Misale man ngomong misale. Gak usah rapi maneh maca iki ae. Nggih, omah wis pisan nang kula. Wong eta kok. Fatahallahu alaihi kullahu lak min abwabil khair. Allah akan membukakan segala yang tertutup dari kebaikan itu, min abwabil khair, dari pintu-pintu kebaikan. Wa yasara rizqahu, Allah juga akan menggampangkan rezekinya. Wa qadha hawaijahu, dan Allah akan nyembatani apa hajat biiznihi ta'ala, dengan izinnya Allah Ta'ala. Jadi ini kalau ijazah nonton panjenengan sedaya sak narine salat mumi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Halim tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Lajeng mantun niku lek mari asar sampai mari subuh muni ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu lakping 10 pun diwaca bareng-bareng. Jadi mari sholat diwaca bareng-bareng. Monggo bareng-bareng muni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Kuli jasa menika sedaya tempat jenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya sing ketutup mbuh apa urusane kabeh sing ketutup-ketutup, mbuh jodohe, mbuh rezekine, mbuh nyambut gawe, mugi-mugi dibuka karo Gusti Allah. Sing durung duwe anak mugi-mugi duwe anak, sing kepengin nambah anak mugi-mugi nambah anak, sing durung duwe bojo mugi-mugi nambah bojo. Amin. Nah, diwaca bareng-bareng mana ya? Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Monggo. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Lek ningali nopo tulisane muhlak niku boten dawa. Cuman kalau dilakukan yo dadine dawa. Kita biasa jenengan sing biasa majelisan melu sing tutur yo mesti dibaca panjang sebab memang nopo namine baharnya seperti itu, nadanya seperti itu. Tapi lek adik nada ya Rabbi sholli Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Ya Rabbi sholli Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Pun niku mang sedaya napa ingkang kula terangaken ing dalem ngaji niki wau kula ijazahaken dumateng panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim tunjina biha min syarril ahwali wal afat wa ta'dilna bi jami'il hajat wa tahhirna bi jami'i sayyi'at.
وترفعنا بعندك على درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب شر محمد واختم من الخير كل مولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واشهد أن محمد النبي الأمي والصبر والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله